Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Selamat datang di pembelajaran pendidikan agama Islam, materi iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala di kelas 8. Insya Allah, materi ini akan dijelaskan oleh Bapak Ari Nuryana SPD. Silahkan untuk disimak gambar-gambar berikut ini. Jejak kaum Nabi Lut alaihi salam, jejak kaum Samud, jejak Nabi Nuh alaihi salam, jejak kaki Nabi Ibrahim atau yang disebut dengan Maqam Ibrahim, jejak kaki Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, gigi dan rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pedang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Gua Hiro, Mekah dan Madinah, peninggalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan gambar berikutnya adalah makam para nabi. Makam baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, makam Nabi Daud alaihi salam di Israel, makam Siti Khadijah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah, makam Nabi Soleh alaihi salam, makam Nabi Harun alaihi salam, makam Nabi Zakaria alaihi salam, makam Nabi Yahya alaihi salam, makam Nabi Adam di Jordania, makam Abel anak Nabi Adam alaihi salam di Arab Saudi, makam Nabi Musa di Israel, makam Nabi Shu'aib alaihi salam, dan selanjutnya kita akan masuk pada materi pembelajaran. Setelah disajikan gambar-gambar peninggalan para nabi dan rasul serta makam-makam para nabi dan rasul, ada kompetensi dasar pada materi iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dikuasai oleh kalian semua. Kompetensi dasar memahami makna beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyajikan dalil nakli tentang iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman kepada Nabi dan Rasul Allah, termasuk rukun iman yang keempat. Iman kepada Nabi dan Rasul artinya meyakini bahwa Allah mengutus para Nabi dan Rasul-Nya ke dunia untuk menyampaikan risalah kepada umat manusia agar selamat di dunia dan di akhirat. Pengertian Nabi secara bahasa yaitu pembawa berita. Pengertian Nabi secara istilah yaitu orang yang diberi wahyu oleh Allah berupa syariat tertentu. Pengertian Rasul. Rasul secara bahasa berarti utusan, dan Rasul secara istilah berarti seorang yang menerima wahyu dari Allah berkenaan dengan syariat agama tertentu dan ditugaskan untuk menyampaikan apa yang diterimanya. Perbedaan Nabi dan Rasul. Nabi, manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri dan tidak wajib menyampaikan kepada umatnya. Rasul
manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah, di samping untuk dirinya sendiri, juga wajib disampaikan ke umatnya. Latar belakang Allah mengutus para rasulnya menurut buku versi terdalam kehidupan Rasulullah. Setiap periode sejarah yang dicirikan oleh penyekutuan Tuhan atau yang disebut dengan syirik, entah menyembah patung atau apapun, hal ini disebut zaman kegelapan, ketika kepercayaan terhadap Tuhan ditanggalkan, maka diperlukan sosok Nabi. Misal, zaman Nabi Musa adanya Fir'aun yang mengaku Tuhan. Zaman Nabi Lut adanya maksiat, gai, dan sodomi. Zaman Nabi Ibrahim adanya penyembahan berhala. Zaman Nabi Yunus adanya penyembahan berhala. Zaman Nabi Muhammad SAW adanya penyembahan berhala. Allah berfirman dalam Quran surah An-Nahl ayat 36 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ, yang artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah saja dan jauhilah togut itu. Maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Maka berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan Rasul-Rasul. Menurut Fathullah Gulen, tujuan diutusnya para nabi: 1. Penghambaan diri kepada Allah atau yang disebut dengan ubudiyah. 2. Menyampaikan risalah atau yang disebut dengan tabligh. 3. Teladan yang baik. 4. Menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat. Dan 5. Agar manusia tidak berdalih. Sifat-sifat para nabi dan rasul ada yang disebut dengan sifat wajib, ada yang disebut dengan sifat mustahil, ada yang disebut dengan sifat jaiz. Sifat rasul yang wajib dan yang mustahil. Sifat wajib bagi rasul: siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Sifat mustahil bagi rasul: kizib, khianat, kitman, balada. Siddiq artinya benar, amanah artinya terpercaya, tabligh menyampaikan, fatonah cerdas, kizib pembohong, khianat pengkhianat, kitman menyembunyikan, dan balada bodoh. Sifat jaiz bagi rasul: pertama adalah semua sifat kemanusiaan yang ada pada diri rasul sebagai seorang manusia dan tidak mengurangi kedudukannya sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, sifat jaiz tersebut ada pada diri rasul dan juga ada pada diri manusia biasa, seperti lapar, haus, sakit, tidur, sedih, senang, berkeluarga, dan lain sebagainya. Bahkan seorang rasul tetap meninggal dunia.
karena mereka adalah seorang manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa saja para nabi dan rasul? Masih ingatkah kita hafalan nabi dan rasul yang 25 yang diawali oleh Nabi Adam alaihi salam dan diakhiri oleh Nabi Muhammad SAW? Tentunya kita semua sudah tidak asing lagi dengan hal itu. Di antara ke-25 nabi dan rasul ada 5 nabi yang terpilih yang disebut dengan ulul azmi. Apa itu ulul azmi? Orang yang teguh dalam pendirian, teguh dalam memegang prinsip, teguh dalam menghadapi cobaan, dan sabar dalam menanggung ujian, baik ringan maupun berat. Nabi-nabi yang termasuk ulul azmi: 1. Nabi Nuh alaihi salam, 2. Nabi Ibrahim alaihi salam, 3. Nabi Musa alaihi salam, 4. Nabi Isa alaihi salam, dan 5. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fungsi beriman kepada Rasul: memiliki seseorang yang dapat kita teladani, yaitu Nabi dan Rasul. 2. Mengetahui cara yang benar untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Mengetahui aturan Allah mengenai cara bermasyarakat yang benar dalam berbuat keadilan dan kebenaran. 4. Memiliki petunjuk dan tuntunan ke jalan yang benar untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan yang terakhir, menuntun untuk selalu menghargai dan menghormati sesama manusia. Beberapa pertanyaan tentang Nabi dan Rasul. Mungkinkah Nabi dan Rasul itu seorang wanita? 2. Kenapa Nabi dan Rasul itu seolah turun hanya di Jazirah Arab? Terima kasih untuk pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bersama menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.